Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini aku akan ngebahas best makeup di tahun 2020. Yaps, karena udah menjelang akhir tahun kayak gini, aku pengen sharing aja beberapa makeup yang aku suka di tahun ini. Sebenarnya sih kalau dibilang banyak banget, enggak ya. Karena memang di tahun ini kan kita jarang pergi-pergi, jadi aku nggak terlalu excited nyobain makeup-makeup kecuali lipstick ya. So, kali ini untuk beberapa makeup yang masih aku favoritkan, itu ada yang baru, ada yang lama juga. Dan kalau kalian penasaran apa aja untuk produk makeupnya, jangan di skip videonya, keep on watching! Yang pertama pastinya aku akan ke langkah awal kalau kita pakai makeup, yaitu base-nya. Dan sebenarnya sih di sini aku nggak terlalu banyak nyobain yang namanya foundation ya untuk di tahun ini, karena memang itu tadi aku cuma nyoba beberapa yang memang beneran aku review. Sebenarnya jujur untuk foundation favorit aku masih dari Maybelline Superstay yang full coverage. Ini aku di shade 280 Warm Nude, dan yang satunya adalah L'Oreal Infallible Fresh Wear, shade-nya aku 200 Golden Sand. Ini masih dua favorit aku banget kalau misalnya aku beneran harus pergi di tahun ini. Soalnya ini pakai tipis-tipis aja udah oke hasilnya untuk coverage, udah gitu bisa juga menahan minyak yang ada di mukaku. Cuman memang ada foundation baru yang menarik hati atau aku suka di tahun ini, yaitu dari Dear Me Beauty yang Air Poreless Fluid Foundation. Kenapa aku suka? Karena memang dia ini sebenarnya coveragenya nggak terlalu yang semenampol. Karena memang untuk coveragenya nggak yang sefull itu, dia cuman kayak agak meratakan warna kulit aja. Tapi hasilnya di muka beneran flawless. Yang di hidung sini biasanya kan agak gede, udah gitu ada geradakan komedo. Ini kayak sedikit ngeblurin gitu, jadi penampilannya pasti lebih flawless. Shade yang aku pakai ini W03 Golden Sand. Ini tuh sebenarnya agak gelap di aku, jadi nggak matching sama warna kulitku. Alhasil akhirnya aku gabung aja dengan yang Maybelline ini karena dia lebih kuning. Pas dicampurin warnanya jadi pas banget di aku. Udah gitu kan coveragenya ini juga lebih oke. Untuk yang Dear Me Beauty ini rasanya juga dia ringan banget di wajah, jadi aku bisa rekomendasikan buat kalian yang mungkin punya tipe jenis pori-pori yang agak gede, udah gitu pengen foundation yang teksturnya ringan, kalian bisa cobain yang Dear Me ini. Lanjut, sekarang aku akan masuk ke concealer. Ada beberapa yang aku suka di tahun ini. Yang pertama pastinya dari Maybelline Superstay yang full coverage under eye concealer yang seperti ini. Kenapa aku suka? Karena memang dari aplikatornya dia tuh enak banget kalau diaplikasikan di bawah mata. Yaitu kayak gini, kayak aplikator lip cream. Jadi kita tinggal set gitu aja di bawah mata, tap udah selesai, nggak perlu kayak ngambil yang susah-susah. Terus untuk coveragenya sendiri memang dia cukup bagus untuk mengcover area bawah mataku yang gelap dan nggak membuat cracking apalagi kering di bawah mataku. Jadi sih aku suka aja dengan yang Superstay ini. Bisa juga dia untuk mengcover kayak dark spot, misalnya bekas-bekas jerawat atau beberapa noda di pipi aku, ini juga bagus. Lanjut, yang kedua ini adalah face concealer by Lizzy Para. Aku juga suka karena coveragenya cukup bagus di aku. Udah gitu lagi-lagi aplikatornya juga seperti yang tadi ya. Nih, tapi dia cukup gede, mirip si L'Oreal Infallible. Jadi ini lebih cocok kalau misalnya kalian pakai di spot-spot yang ada di muka, karena lebih cepet gitu kalau aplikatornya gede kayak gini. Secara coveragenya sih cukup bagus juga untuk menutupi atau mengcover noda-noda yang ada di wajah. Ini shade yang aku pakai adalah yang medium, pas banget di tipe jenis warna kulitku. Cuman kalau kalian tanya mana sih yang paling banget aku suka, pasti yang selalu ada di pouch makeup itu adalah dari L'Oreal yang Infallible Full Wear Concealer. Bahkan ini udah package kedua aku karena dia itu nggak tahu kenapa ya. Sebenarnya secara teksturnya mirip kayak yang BLP tadi, tapi ini kayak lebih creamy yang basah gitu loh, jadi lebih gampang diratakan. Tapi aku lebih suka pakai ini kalau misalnya aku mau buat video kayak gini atau pergi-pergi, itu ini kan praktis, kecil banget. Udah gitu aku nggak perlu pakai foundation, tuh hasilnya udah cukup bagus di wajahku. Dia bisa mengcover area bawah mata, noda-noda, dan lain-lain dengan oke banget. Seperti tadi ya, ini aku pakai di makeupku, aku cuman pakai si concealernya ini aja. Rasanya beneran ringan, apalagi kan sekarang kita sering pakai masker ya. Aku nggak mau pakai base makeup tuh yang terlalu tebal, takutnya malah nanti jadi jerawatan dan lain-lain. So aku sangat merekomendasikan untuk si L'Oreal Infallible yang full wear ini kalau kalian pengen tampilan makeup yang ringan tapi cukup full coverage, jadi nggak terlalu menyumbat pori-pori juga, dan hasilnya flawless. Pokoknya ini juaranya. Setelahnya masuk ke complexion. Sebenarnya di tahun ini sih banyak banget kayak beberapa bedak padat dari lokal yang aku coba. Kalau kalian ikutin channelku pasti tahu ya, karena memang lagi banyak mereka ngeluarin produk bedak yang berbentuk padat. Cuman sebenarnya kalau aku sendiri di tipe jenis kulitku yang normal to oily,
Aku lebih suka bedak tabur untuk bisa ngeset di makeup aku karena dia kesannya lebih ringan aja, nggak menyumbat pori-pori kalau misalnya aku pakai lama. Cuman memang setelah aku ngebattle dari bedak-bedak padat itu, ada yang aku favoritkan, mungkin kalian udah bisa tebak ya, karena aku sering ngebahas akhir-akhir ini di videoku, yaitu dari Luke yang Holy Perfecting Press Powder. Yaps, yang seperti ini. Ini tuh adalah salah satu bedak padat yang menurut aku tuh dia bilangnya kan press powder, cuman secara teksturnya tuh creamy banget seperti powder foundation. Nih, langsung keangkat yang banyak banget. Dan gak berhenti di situ, coveragenya itu oke, bisa ngeblurin pori-pori di sekitaran hidung. Udah gitu juga menahan minyak yang ada di muka. Pokoknya ini paket komplit banget. Jadi misalnya kalian nggak pakai foundation ataupun concealer itu nggak masalah, langsung ditampal pakai ini. Dia cukup bisa mengcover kayak noda-noda yang ada di wajahku. Kalau kalian nanti penasaran, ada beberapa produk yang udah aku battle dengan si Luke ini. Akan aku taruh linknya di bawah, kalian bisa langsung cek-cek aja. Kenapa ini jadi favoritku banget di tahun ini. Sebenarnya sih selain Luke ada bedak padat yang masih sering aku pakai juga, karena memang dia tuh coveragenya oke, udah gitu menahan minyaknya juga bagus. Hasilnya flawless di muka, yaitu dari Makeover Power Stay yang matte powder foundation yang seperti ini. Kalau ini sih sebenarnya karena memang dia powder foundation, pastilah coveragenya oke ya. Dan secara teksturnya mirip banget sama yang Luke tadi, creamy. Udah gitu hasilnya sih kalau dibandingkan dengan yang Luke agak sedikit berbeda. Yang Luke ini kadang-kadang kelihatan ya kalau kita berbedak gitu, jadi kita harus mengaplikasinya tuh hati-hati, mending pakai brush aja. Dan untuk yang makeover, walaupun dia ini powder foundation, tapi hasilnya kayak lebih natural gitu loh di muka. So mungkin kalian bisa pilih salah satu aja. Untuk ketahanan minyaknya dua-duanya juga oke. Dan kalau misalnya nih kalian gak terlalu suka compact powder, tipe jenis muka kalian berminyak, biasanya sih akan lebih cocok menggunakan yang loose powder. Aku sendiri juga sebenarnya lebih suka bedak tabur dan ada beberapa yang aku coba di tahun ini. Cuman kalau kalian tanya mana favoritku, ini masih produk lama yang memang aku selalu repurchase ya, kayak udah 3-4 kalian. Itu dari Makeover Power Stay Mattifying Transparent Powder yang seperti ini. Kalau tadi powder foundation, ini lebih ke bedak tabur yang semacam setting powder gitu. Warnanya dia putih, tapi waktu dipakai di muka itu nggak memberi efek yang jadi putih banget gitu. Cuman dia langsung ngeset aja di muka dan membuat wajah flawless banget. Seperti yang aku lagi pakai ini, tadi aku cuman pakai concealer dari L'Oreal, udah gitu di set menggunakan ini, hasilnya udah kelihatan bagus banget. Udah gitu untuk segi ketahanan minyaknya, mungkin kalau kalian udah ngikutin channelku dari beberapa tahun yang lalu, aku udah review ini, hasilnya dia tahan lama banget, bahkan dipakai sampai seharian. Udah kelihatan berminyak, kita tinggal tap-tap menggunakan tisu tuh udah langsung kilonya hilang di sekitaran hidung aku. Pokoknya aku rekomen banget kalau kalian punya tipe jenis kulit berminyak, selain ringan, gak menyumbat pori, ketahanannya juga oke, sekarang masuk ke blush on. Sebenarnya aku kemarin habis membuat top 5 best blush on favorit aku yang hasilnya natural. Itu adalah semua blush on yang sering aku pakai dengan hasil natural dan aku suka. Yang sering aku masukin ke pouch makeup itu cuman ada beberapa ya. Ini yang pertama dari ini dari Emina yang Checklit Press Blush. Ini blush on termurah yang menurut aku bagus kualitasnya. Mungkin buat kalian yang masih remaja udah banyak yang nyobain ya, karena memang sebagus itu dengan harga yang masih terjangkau. Pas juga buat pemula karena warnanya tuh nggak akan terlalu jeder gitu loh. Jadi kita bisa kontrol perlahan-lahan waktu mengaplikasikan. Shade yang aku pilih pastinya yang bittersweet karena itu yang paling natural hasilnya di muka aku. Dan kayak nggak kelihatan gitu loh kalau kita pakai blush on. Cuman ini khusus di skin tone yang sama kayak aku ya. Aku nggak tahu mungkin kalau kalian lebih putih atau lebih gelap dari aku hasilnya seperti apa. Jadi mungkin bisa beda-beda. Yang kedua masih ada lagi, ini dari Maybelline Fit Me Blush yang 36 Nude Peach. Ini yang lagi aku pakai di pipiku. Warnanya hampir mirip dengan ya bittersweet tadi, tapi ini lebih menonjolkan warna orange-nya. Jadi peach-nya tuh peach orange yang masih natural juga. Secara pigmentasi sebenarnya ini lebih sedikit pigmented daripada yang Emina. Jadi kalian perlu hati-hati ya dalam mengaplikasikan di muka. Tapi bedanya yang Fit Me 36 Nude Peach ini menurut aku sih kayaknya untuk semua skin tone masih bisa masuk ya, karena warnanya cukup orange. Udah gitu hasilnya juga matte. Untuk yang Emina tadi agak glowing. Jadi kalian tinggal pilih aja salah satu dari antaranya. Walaupun si Maybelline ini agak lebih mahal, harganya sekitar 70.000 atau 60 berapa. Nanti detailnya akan langsung aku tulis aja di layar untuk harga-harganya ya. Dan masih ada lagi satu yang aku favoritkan, baru banget aku beli, ini dari Gobang. Namanya Sunkiss Blushing Powder. Perbedaannya dengan yang lain pastinya dari segi isinya udah kelihatan lebih banyak. Dia ada 10 graman.
yang tadi sekitar 4 graman gitu. Dan waktu kita buka ini juga beda, dia ada kacanya. Jadi sebenarnya sih kalau untuk traveling ini lebih praktis gitu, kita nggak perlu pakai kaca dari produk lain. Udah gitu juga ukurannya nggak terlalu gede, jadi untuk masuk ke patch makeup masih oke ya. Untuk warnanya sendiri pastinya dia warna-warna yang masih peach gitu, tapi ada sedikit kecoklatannya. Jadi itulah kenapa aku suka banget sama warna ini, karena natural kayak warna-warna kulit gitu loh, nggak terlalu mencolok juga. Untuk pigmentasinya nggak usah diragukan, kalau ini pigmented banget, jadi kita perlu hati-hati mengaplikasikannya sedikit demi sedikit aja sampai ke intensitas warna yang kita pengen. So kira-kira dari kalian ada yang suka juga nggak sama blush yang aku punya tadi? Kalau misalnya iya, komen-komen di bawah kalian paling suka shade warna apa. Sekarang masuk ke produk alis. Sebenarnya ini nggak terlalu banyak ya, karena memang aku sebenarnya jarang ngalis juga kalau pergi-pergi, karena tipe jenis alis aku tuh udah cukup tebal. Biasanya aku pakai cuman untuk mengisi yang kosong-kosong aja sama dirapiin menggunakan concealer. Jadi aku memang agak jarang nyobain. Cuman kemarin aku tertarik sama punyanya yang Dirmi Beauty Perfect Eyebrow Contour yang seperti ini, karena memang dia tuh presisi banget, kecil untuk aplikatornya. Terus untuk warnanya juga nggak terlalu jeder. Aku pilih yang warna abu-abu. Itu tuh beneran sekali swipe gitu nggak langsung keluar gitu loh warnanya. Jadi kita perlu harus beberapa kali. At least itu malah menguntungkan buat tipe jenis alis aku yang tebel kayak gini, nggak akan ketebelan atau kayak jadi nggak natural gitu loh. Karena kalau aku sendiri sih lebih suka alis-alis yang hasilnya tuh natural seperti yang lagi aku pakai sekarang. So untuk yang Dirmi ini cocok banget menurut aku dengan tekstur yang kayak gitu, dan hasilnya beneran natural. Cuman selain yang Dirmi ini, aku masih setia menggunakan yang Makeover Brow Styler Eye Definer yang seperti ini. Shade-nya Americano. Kemarin bahkan aku beli lagi karena memang sesuka itu. Untuk segi tekstur aku belum nemu sih yang mirip dengan si Makeover ini. Dia ini teksturnya cukup creamy tapi nggak yang sejeder itu warnanya. Jadi kita masih bisa ngontrol. Udah gitu warna Americano ini juga cocok banget di tipe warna alis aku, karena kan alis itu biasanya kalau udah terlalu tebal, kalau misalnya menggunakan yang warna coklat itu akan kelihatan perbedaannya gitu loh. Sedangkan kalau pakai yang ini pas banget. So cuma dua ini sih yang sering aku pakai. Mungkin kalau kalian ada rekomendasi produk alis yang presisi, udah gitu warnanya nggak terlalu jeder, hasilnya nanti masih bisa natural, bisa komen-komen di bawah. Terus sekarang masuk ke eyeliner. Sebenarnya ada beberapa yang aku coba, tapi nggak tahu kenapa di produk yang baru itu aku kurang ser karena aplikatornya agak cukup gede. Menurut aku sih jadi agak susah gitu untuk mengaplikasikan, nanti takutnya ketebelan, karena biasanya kan aku pakainya cuma tipis-tipis aja. So yang masih menjadi andalan aku yang ada di pouch makeup ini selalu adalah dari Maybelline. Yang kuning ini namanya adalah Hyper Sharp Liner. Jadi biasanya sih aku kalau nggak beli yang kuning, beli yang warnanya merah, karena dia beneran sekecil itu, seruncing itu untuk aplikatornya. Kita nggak perlu mikir-mikir gitu loh nanti takut ketebelan atau apa, karena dibuat tipis bisa, dibuat tebel bisa. Apalagi menurut aku ini paling gampang kalau kalian mau membuat ujung yang cukup lancip, karena memang sekecil itu. Dan aplikatornya ini juga bentuknya bukan yang kaku, ini kayak beras gitu loh, jadi agak lentur tapi nggak selentur itu juga. Pokoknya enak banget lah untuk mengaplikasikan, khususnya buat kalian yang masih pemula. Rata-rata sih untuk eyelinernya Maybelline menurut aku semuanya bagus ya, mulai dari yang ungu, merah, kuning aku coba semuanya oke sih menurut aku. Kalian tinggal pilih-pilih aja sesuai dengan selera kalian. Setelah eyeliner sekarang kita akan masuk ke maskara. Sebenarnya itu termasuk yang wajib banget aku pakai, kalaupun aku nggak pakai apapun, cuman pakai bedak aja sama lipstick. Maskara itu selalu aku pakai karena beneran merubah bulu mata aku yang tadinya biasa aja jadi lebih lentik. Tapi aku lebih suka tipe maskara yang lentiknya itu natural, nggak terlalu yang kelihatan tebel gitu. Salah satunya yang masih jadi andalan juga itu adalah dari L'Oreal yang Last Paradise Waterproof Mascara yang kayak gini. Ini masih jadi andalan karena dia hasilnya tuh lentik natural tapi agak sedikit tebal. Jadi kalau kita pengen tampilan makeup yang cukup kelihatan, misalnya lagi makeupan kayak gini, bisa pakai si L'Orealnya ini. Cuman di tahun 2020 ini aku lagi sering banget pakai ini yang Maybelline The Falsies Last Lift Waterproof Mascara. Ini dari produk Maybelline yang baru ya. Bahkan aku udah nyetok karena ini sebagus itu. Bedanya dengan yang L'Oreal tadi, ini tuh sama-sama melentikan, cuman hasilnya itu nggak yang segelap itu gitu loh, jadi lebih natural. Cocok banget kalau untuk no makeup atau misalnya cuman mau pergi pakai bedak lipstick, ini aja udah cakep banget untuk bulu matanya. Terus hasilnya sendiri juga bulu mata lebih kayak kepisah-pisah gitu, nggak yang menggumpal. So itulah kenapa akhir-akhir ini aku suka banget pakai si Maybelline ini, karena bagus banget. Selanjutnya untuk eyeshadow di tahun 2020 ini aku nggak beli eyeshadow sama sekali karena memang aku bukan anak eyeshadow
eyeshadow. Sebenarnya aku jarang banget hampir menggunakan eyeshadow di mata. Kalau aku lagi pengen, itu pun aku cuman pakai si blush on. Biasanya kalau ini kan aku pakai blush onnya Maybelline, so otomatis untuk di kelopak matanya aku akan pakai ini sebagai eyeshadow juga. Kalau misalnya pengen tampilan biasa udah kayak gitu. Cuman kalau pengen lebih agak-agak kelihatan glowing gitu ya, biasanya aku pakai highlighter. Highlighter yang aku suka masih yang pertama pastinya dari Makeover, yang Power Stay Ultra Glow Highlighter. Dan ini udah package kedua aku. Yang lama sebenarnya sih masih ada, tapi nggak tahu kenapa hilang, jadi aku beli lagi. Kenapa aku suka ini? Karena harganya tuh sekitar 150.000, tapi kita udah dapet 3 warna highlighter di sini. Jadi ada warna putih, warna pink, sama warna gold. Ini bisa menyesuaikan dengan kondisi dari warna kulit kalian ya. Atau misalnya kalian mau campur juga nggak masalah. Yang pasti sih menurut aku untuk 3 warna harga segitu masih worth it. Itu pun aku pakai hampir tiap hari mungkin ya. Cuman nggak habis-habis gitu loh. Jadi misalnya setahun itu belum tentu habis, padahal aku selalu pakai. Mungkin karena tingkat pemakaiannya juga ketebalannya sendiri-sendiri ya. Kalau aku kan biasanya pakainya cuma natural-natural aja. Oke, selanjutnya untuk setting spray. Jadi setelah selesai kita mengaplikasikan makeup kan biasanya akan kita kunci ya. Aku masih setia banget menggunakan dari Makeover lagi sih produknya Makeover itu semuanya hampir bagus di aku. Yang Power Stay Fix and Matte Makeup Setting Spray yang seperti ini kalau kalian kombinasikan dengan foundationnya atau cushionnya, tambah bedaknya yang tadi mattifying sama ini, pasti akan tahan super duper untuk makeupnya. Apalagi buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak, akan mengontrol banget. Dan setelah di spray menggunakan ini sih hasilnya tetap matte, tapi kayak lebih nyatu gitu loh sama warna kulit. Jadi nggak akan kelihatan yang berbedak banget. Dan aku juga udah beli lagi untuk stok karena memang aku rasa sih worth it banget kalau kalian pengen makeupnya tahan lama. Selain menggunakan setting spray, sebenarnya dulu aku juga sering menggunakan primer, tapi akhir-akhir ini sih jarang. Kalau aku lagi pengen menggunakan primer, aku selalu bawa juga di pouch makeup, yaitu dari Maybelline yang Baby Skin Pore Eraser. Ini juga bukan produk baru, tapi menurut aku ini bagus untuk kayak ngeblurin pori-pori di sekitaran hidung, khususnya kalau misalnya tiba-tiba lagi muncul geradakan komedo gitu nggak terkontrol. Ini tuh bagus banget untuk memperhalus tekstur di kulitnya. Selain ini dulu aku juga pakai punyanya Emina yang Pore Ranger kalau nggak salah namanya. Itu juga bagus menurut aku. Jadi kalian tinggal pilih aja salah satunya kalau kalian pengen primer yang bisa ngeblurin pori. Masuk ke produk bibir, ini yang sebenarnya paling banyak banget aku suka ya. Aku udah sering ngebahas kayak top 5 best lip product, top 5 lip product lokal, terus ada top 5 best nude lip product juga, peach. Pokoknya aku udah sering bahas karena memang yang paling banyak koleksiku adalah di lip product. Jadi menurut aku sebelum menggunakan semua lip product itu, apalagi kan aku suka modelnya yang liquid lipstick atau lip cream yang hasilnya matte. So aku lagi sering pakai ini Vaseline Lip Therapy Rosy Lips yang kayak gini, bentuknya lip balm seperti ini. Ini praktis banget, tinggal kalian buka, oles-olesin sebelum kalian menggunakan lipstick. Tapi kalau saran aku sih sebelum kalian pakai makeup, kalian udah menggunakan lip balmnya dulu ya, sambil nunggu dia beneran meresap. Setelahnya baru bisa diaplikasikan lip creamnya. Karena biasanya kalau dia masih basah, justru nanti bercampur dengan tekstur lip cream, itu akan membuat kurang tahan lama. Jadi pastiin udah meresap dulu ya. Selain itu untuk si Vaseline yang Rose Lips ini sih menurut aku lama-lama dipakai dia kayak agak memberi efek yang ngeping-ngeping gitu di bibir. Jadi sekalian untuk lip care juga. Dan dari keseluruhan lip product yang aku punya, ini dia yang sering aku bawa kayak di pouch makeup ataupun ada di tas aku. Ini dari Maybelline Super Stay Matte Ink yang Coffee Edition. Yang pertama sih karena memang lip cream yang Maybelline ini favorit aku. Ya coveragenya oke, udah gitu tahan lama juga. Mungkin kalau kalian pecinta lip cream pasti udah ada yang punya lip cream yang Maybelline ini, karena memang dia setahan lama itu. Cuman akhir-akhir ini aku lagi suka pakai yang Coffee Edition karena memang wanginya enak banget, wangi-wangi kopi gitu. Ini salah satu yang aku bawa itu adalah yang Cocoa, apa sih namanya? Cocoa Connoisseur 270. Ini biasanya aku ombrein dengan yang 260. Pastinya itu yang terkenal ya, Sheet Hazelnut. Itu hasil ombrenya cantik banget. Itu jadi warna favorit ombre aku juga. Biasanya kalau aku buat video dengan menggunakan lip cream yang ini tuh banyak yang nanyain, itu tuh perpaduan ombrenya apa? Yaps, jawabannya adalah Coffee Edition 260 dan 270. Itu cakep banget. Selanjutnya kalau aku lagi pengen pakai lipstick, aku juga ada di sini
dari Makeover lagi-lagi yang Color Hypnose Cream Lip Matte. Ini adalah lipstick terbarunya dari Makeover yang dia ini secara teksturnya creamy banget, pigmented, dan menurut aku sendiri ini hitungannya adalah lipstick yang tahan lama dibandingkan lipstick matte yang pernah aku coba. Aku pernah nge-review full reviewnya di channelku, nanti bisa cek linknya di atas atau akan aku taruh di bawah kalau kalian penasaran. Misalnya nih kalian udah bosen dengan yang seri lip cream, kalian bisa cobain si Makeover yang Color Hypnose ini. Shade yang nomor 10 sama 11 itu warnanya agak nude pink sama nude peach, tapi yang lagi sering banget aku pakai yang 11 ya, karena memang itu cantik banget untuk warnanya. So untuk ukuran lipstick sih, misalnya kita pakai masker, biasanya dia juga nggak terlalu transfer ke maskernya karena memang dia hasilnya matte. Ada juga lip creamnya dari Makeover yang terbaru, X Titi Saputra. Kalau kalian ngikutin channelku, aku pernah nge-review juga yang ada bunga-bunganya kayak gini. Sebenarnya sih ini intense matte lip cream tapi versinya Titi Saputra, yang menurut aku teksturnya masih creamy, lembut banget, velvety. Cuman dia ini sekarang ngeset matte dan lebih tahan lama juga pastinya. Untuk shade favorit aku ini ada Daisy sama Willow karena warnanya pastinya nude yang natural gitu. Coba kalian komen-komen di bawah juga kalau udah nyobain yang MO X Titi Saputra ini, apa shade warna favorit kalian. Terus selain ombre dari yang Maybelline tadi, ada juga favorit ombre yang baru akhir-akhir ini aku coba. Ini dari lip creamnya Vocalour yang Clay Pillowy. Sebenarnya dari segi teksturnya sih ini nggak semuanya bagus, ada beberapa warna yang aku suka, dan yang lagi aku ombre ini termasuk yang teksturnya oke, yaitu shade 101 sama shade 105. Hasilnya sih kayak masih natural gitu, atau mungkin di dalamnya bisa aku kasih 104, itu juga hasilnya bagus. Jadi ini adalah masih ombre yang natural gitu. Terus untuk lip cream terbaru yang juga aku suka itu dari Avion X Fathia Bia. Menurut aku sih ini salah satu lip cream yang hasilnya itu lembut banget waktu dipakai di bibir, tapi untuk finish matte-nya itu nggak yang sepowdery atau sekering itu. Hasilnya masih velvet, tapi pas aku katupin di tangan itu dia transfer proof. Wow, jadi menurut aku sih ini masih jarang-jarang ya tekstur lip cream yang seperti ini. Untuk shade yang aku suka pastinya yang paling natural yaitu Buktikan, karena kemarin ada Buktikan Berani Beda, ada 3 warna shade. Ya ini nude peach kecoklatan yang masih cocok di semua skin tone. Masuk sekarang ke lip tint yang aku suka di tahun 2020 ini, pastinya dari Dear Me Beauty yang aku lupa namanya apa, nanti langsung akan aku tulis di layar aja. Yang menarik dari lip tintnya ini, dia memang bilangnya lip tint ya, tapi waktu aku swatch di tangan kayak gini, hasilnya tuh kayak lip cream, cuma nanti dia ada stand warna seperti lip tint. So pastinya di awal sih dia teksturnya nggak akan membuat bibir kering karena creamy gitu kayak lip cream. Pigmentasinya juga oke, apalagi di warna favorit aku ini cantik banget, kayak warna-warna rosy pink gitu. Dan setelah nge-stand pun warnanya juga cantik, nggak membuat bibir kering sama sekali. Walaupun di awal sih mungkin untuk makan makanan dia agak sedikit transfer karena ada tekstur krimnya di awal. Cuman setelah lama-lama karena udah ada yang nempel gitu di bibir, jadi pastinya dia akan cukup tahan lama. Yang aku suka lagi dari wanginya, ini wangi-wangi watermelon, wangi-wangi seger buah semangka gitu. Dan itu juga tadi ada di lip creamnya Avion X Fathia Bia ya, untuk wanginya kayak gitu juga. Oke, sepertinya itu tadi untuk beberapa produk makeup yang sering aku pakai atau aku favoritkan di tahun 2020 ini. Semoga bisa menginspirasi atau memberikan referensi juga ya kalau kalian lagi cari-cari produk makeup apa yang bagus sesuai dengan tipe kulit kalian atau sesuai dengan warna kesukaan kalian. So setelah lihat semuanya, aku juga pengen nih kalian komen-komen di bawah. Mungkin kalian ada pengalaman dengan salah satu produk yang udah aku rekomendasikan tadi, atau kalian ada nih produk lain yang menurut kalian juga recommended di tahun 2020. Kalian bisa komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir, semoga ada manfaatnya ya. Kalau kalian suka videoku, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye!